Negara lain sabar membangun dari nol. Indonesia malah langsung menggebrak dunia. Pelatih top, 9 pemain Eropa, 1 keputusan besar. Ini jalan pintas menuju kejayaan atau awal dari masalah besar timnas Indonesia? Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Saat banyak negara Asia memilih fokus membangun tim muda dengan proses panjang dan bertahap, Indonesia justru mengambil jalur yang berbeda. Sebuah keputusan besar yang langsung menyita perhatian media luar negeri. Keputusan ini dianggap berani, bahkan oleh sebagian pihak disebut nekat. Namun justru dari sinilah gelombang diskusi dan perdebatan mulai muncul. Bukan hanya soal pergantian pelatih, tetapi tentang arah baru sepak bola nasional. Indonesia tidak sekedar ingin berkembang, melainkan ingin melompat jauh ke level berikutnya. Lompatan inilah yang membuat banyak pihak terkejut dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang direncanakan PSSI? Isu ini pertama kali mencuat dari media asing. Dari luar negeri terdengar kabar bahwa Indonesia tengah menyiapkan proyek ambisius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah proyek besar yang diklaim akan mengubah wajah timnas Indonesia secara total. Nama yang paling mencuri perhatian tentu saja John Herdman, pelatih yang dikenal sukses membangun Kanada dari tim mediocre menjadi kekuatan baru di sepak bola dunia. Sosok yang tidak hanya membawa Kanada bersaing, tetapi juga mengantarkan mereka ke Piala Dunia. Bagi banyak pengamat internasional, langkah Indonesia mendekati John Herdman adalah sinyal kuat. Sinyal bahwa Indonesia tidak lagi ingin dianggap sebagai tim penggembira di Asia. Indonesia ingin dihormati, ingin diperhitungkan, dan ingin bersaing secara serius. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Bersamaan dengan kabar kedatangan Herdman, muncul isu yang jauh lebih kontroversial. Disebut-sebut, Indonesia akan melakukan naturalisasi besar-besaran terhadap 9 pemain keturunan yang saat ini berkarir di Eropa dan luar negeri. Jumlah 9 pemain sekaligus jelas bukan angka kecil. Ini bukan sekedar tambahan, tetapi sebuah perubahan struktur tim. Tidak heran jika banyak pihak langsung bereaksi, mulai dari antusias hingga skeptis. Bagi sebagian supporter, kabar ini seperti angin segar, harapan lama yang kembali menyala. Harapan untuk melihat timnas Indonesia memiliki kualitas yang sebanding dengan negara-negara besar Asia. Namun bagi sebagian lainnya, langkah ini justru menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran akan hilangnya identitas timnas, kekhawatiran akan pemain lokal yang tersisih di rumahnya sendiri. Perdebatan semakin panas ketika muncul laporan mengenai gaji sang pelatih. Media Kanada menyebut bahwa John Herdman dikabarkan menerima bayaran ratusan juta rupiah per bulan. Angka yang bagi sebagian orang terasa sangat besar untuk standar sepak bola Indonesia. Sebagian publik langsung mempertanyakan kebijakan ini. Apakah masuk akal mengeluarkan dana sebesar itu? Apakah hasilnya sepadan? Apakah ini bukan pemborosan anggaran? Namun di sisi lain, ada juga yang melihatnya dari sudut pandang berbeda. Gaji besar dianggap sebagai bukti keseriusan. Sebuah investasi bukan sekedar pengeluaran. PSSI dinilai tidak lagi bermain setengah-setengah. Dengan gaji besar, target pun otomatis tinggi. Tidak ada lagi ruang untuk alasan atau proses yang terlalu lama. Target awal yang disebutkan adalah membawa Indonesia melangkah jauh di Piala Asia 2027. Target perempat final Piala Asia bukan target sembarangan. Itu berarti Indonesia harus mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia. Bukan hanya menang 1-2 laga, tetapi konsisten di level tinggi. Untuk mencapai target tersebut, Herdman tentu membutuhkan skuad yang kompetitif. Disinilah strategi naturalisasi kembali menjadi kunci. 9 pemain keturunan yang disebut-sebut bukan pemain sembarangan. Mereka bermain di liga-liga Eropa dan Australia, terbiasa dengan intensitas tinggi, terbiasa dengan tekanan, terbiasa dengan sepak bola modern yang menuntut fisik, taktik, dan mental kuat. Jika dilihat dari posisi, Indonesia berpotensi mendapat tambahan kekuatan di semua lini, mulai dari penjaga gawang, lini belakang, lini tengah, hingga sektor sayap. Komposisi yang selama ini dianggap sebagai titik lemah bisa berubah menjadi kekuatan. Lini belakang yang sering disorot karena kurang solid bisa menjadi lebih disiplin. Lini tengah bisa lebih tenang dan terkontrol, sementara lini depan bisa lebih eksplosif dan kreatif. Namun perubahan besar selalu datang dengan tantangan besar. Masuknya pemain-pemain baru berarti persaingan internal akan meningkat tajam. Tidak ada lagi jaminan tempat utama, baik bagi pemain lokal maupun pemain lama. Bagi pemain lokal, situasi ini bisa menjadi ancaman, tetapi juga peluang. Ancaman jika tidak mau berkembang, peluang jika mampu bersaing dan meningkatkan kualitas. Pertanyaan besar pun muncul,
Apakah naturalisasi akan mematikan pemain lokal atau justru mendorong mereka menjadi lebih baik? Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana proyek ini dijalankan. Kritik juga datang dari pengamat yang menilai naturalisasi hanya solusi instan. Mereka khawatir pembinaan usia muda akan terabaikan, bahwa Indonesia hanya fokus pada hasil cepat tanpa membangun fondasi jangka panjang. Namun rekam jejak John Herdman menunjukkan hal berbeda. Ia dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya mengejar hasil, ia membangun budaya, ia membangun mental, ia membangun rasa memiliki. Dalam filosofi Herdman, membela tim nasional bukan sekedar soal darah atau paspor. Yang lebih penting adalah komitmen total, kesediaan berjuang, kesediaan berkorban untuk lambang di dada. Pandangan ini membuat sebagian kritik sedikit mereda, karena jika filosofi ini benar-benar diterapkan, pemain naturalisasi tidak akan diperlakukan sebagai jalan pintas, melainkan bagian dari sistem. Dari sisi taktik, Herdman dikenal dengan gaya bermain yang disiplin, pertahanan ratat, transisi cepat, pressing intens, sepak bola yang menuntut kerja keras sepanjang laga. Gaya ini sangat cocok dengan karakter pemain Eropa yang terbiasa dengan tempo tinggi. Jika diterapkan dengan baik, timnas Indonesia bisa memiliki identitas permainan yang jelas dan modern. Namun, tantangan terbesar tetap ada pada adaptasi. Menyatukan pemain dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa bukan hal mudah. Chemistry tidak bisa dibangun dalam semalam. Disinilah peran pelatih benar-benar diuji. Bukan hanya soal taktik, tetapi manajemen ruang ganti, kemampuan membangun kepercayaan, kemampuan menyatukan visi. Menariknya, proyek ini mulai mendapat sorotan media internasional. Indonesia disebut sebagai salah satu proyek sepak bola paling ambisius di Asia Tenggara saat ini. Beberapa media bahkan membandingkan langkah Indonesia dengan Jepang dan Korea di masa lalu. Negara-negara yang berani mengambil keputusan besar dan akhirnya menuai hasil dalam jangka panjang. Bagi supporter, situasi ini membangkitkan harapan lama. Harapan untuk melihat Indonesia bukan hanya tampil, tetapi bersaing. Bukan hanya berjuang, tetapi menang. Namun harapan besar selalu datang dengan tekanan besar. Setiap kekalahan akan disorot, setiap keputusan akan diperdebatkan. Publik dituntut untuk lebih dewasa dan sabar. Pertanyaannya kini, apakah publik Indonesia siap dengan proses panjang ini? Siap menerima kegagalan sementara demi hasil besar di masa depan? Piala Asia 2027 akan menjadi ujian pertama. Ujian apakah proyek ini benar-benar berjalan sesuai rencana atau hanya sekedar wacana besar. Jika target tercapai, kepercayaan publik akan melonjak. Mimpi-mimpi yang lebih besar akan mulai dibicarakan. Bahkan mimpi menuju Piala Dunia bukan lagi hal yang tabu. Namun sepak bola tidak mengenal janji, tidak mengenal narasi, hanya hasil di lapangan yang berbicara. Kini semua mata tertuju pada keputusan resmi PSSI, pada kepastian pelatih, pada pilihan para pemain keturunan, dan pada bagaimana semua ini dijalankan dengan konsisten. Apakah proyek ini akan menjadi awal era emas sepak bola Indonesia, atau justru menjadi eksperimen mahal yang gagal? Jawabannya akan terungkap seiring waktu. Satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia sedang berada di titik persimpangan besar, dan setiap keputusan hari ini akan menentukan masa depan Garuda di tahun-tahun mendatang.